Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa YouTube yang dimuliakan Allah, khususnya dari anak-anakku warga Madrasah Aliyah Negeri 1 Trenggalek. Bahasan kita kali ini adalah memasuki bahasan tentang hudud. Dalam ajaran Islam ada istilah yang disebut dengan hudud. Secara umum, hudud atau biasa disebut dengan istilah had adalah hukuman kejahatan yang sudah ditetapkan oleh syariat guna mencegah seseorang agar tidak terjerumus ke dalam tindak kejahatan yang sama. Hukuman ini wajib diterapkan pada umat Islam dan kita semua berharap agar di Indonesia umat Islam dengan penuh kesadaran terpanggil untuk bisa memasukkan persoalan hudud ini ke dalam undang-undang hukum pidana kita. Adapun jenis-jenis hudud atau had yang harus menjadi perhatian dan harus diperjuangkan oleh umat muslim diantaranya adalah pertama, yaitu had zina, hukuman bagi pelaku perzinaan. Zina yang dimaksud di sini adalah hubungan intim di luar pernikahan antara laki-laki dan perempuan dan di tempat yang lazim. Karena itu jika hubungan intim tersebut dilakukan sesama jenis bukan termasuk definisi zina. Atau pria wanita tetapi bukan melalui tempat yang lazim juga bukan disebut zina. Meskipun kejahatannya lebih parah dari zina. Dan pelaku tidak terkena hukum zina atau had zina. Tetapi bukan berarti tidak ada hukuman berat. Zina termasuk dosa besar dan dalam ajaran Islam si pelaku harus dihukum berat. Jika perzinaan itu dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah, baik sudah punya suami atau punya istri, janda atau duda, atau disebut dengan istilah pezina muhson, maka berdasarkan hadis riwayat Bukhari, hukumnya adalah dirajam, yakni hukum lempar batu sampai meninggal. Adapun jika perzinaan itu dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah atau biasa disebut ghairu muhsan, maka berdasarkan Al-Quran surat An-Nur ayat 2, hukumannya adalah cambukan 100 kali. Adapun hukuman tambahan berupa pengasingan selama setahun, sebagaimana tertulis dalam hadis Bukhari, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa hukuman bagi pezina ghairu muhsan selain dicambuk 100 kali, juga ditambah dengan hukuman pengasingan selama 1 tahun. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa penambahan hukuman pengasingan bagi pezina ghairu muhsan hanyalah apabila hakim memandang perlu. Jika hakim tidak memandang perlu, maka tidak diberlakukan hukum pengasingan. Adapun menurut Imam Malik dan Imam Al-Auza'i, khusus untuk pelaku perzinaan wanita ghairu muhsan,
tidak perlu dilakukan hukum pengasingan karena dikhawatirkan nanti dilecehkan orang di tempat pengasingannya. Begitu berat pidana perzinaan dalam Islam. Karenanya untuk bisa dikenai hukuman zina harus betul-betul memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang antara lain adalah: pertama, harus ada saksi dan saksi harus mencapai 4 orang laki-laki yang adil. Dan di antara saksi tersebut tidak ada pertentangan dalam memberikan kesaksiannya. Ini menurut berdasarkan surat An-Nisa ayat 15. Lalu yang kedua, untuk bisa dilakukan hukum zina, pengakuan dari pelaku sendiri, sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi, yaitu pengakuan seorang laki-laki dari Bani Aslam hingga 4 kali, dan karena ia seorang pezina muhson, maka ia dijatuhi hukum rajam. Lantas bagaimana dengan kehamilan tanpa suami? Bisakah menjadi dasar untuk diberlakukan hukum zina? Para ulama belum sepakat dalam persoalan bukti kehamilan ini. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa kehamilan saja tanpa pengakuan tidak bisa menjadi dasar untuk menetapkan hukum zina. Lalu yang ketiga, bagi pelaku perzinaan sendiri juga harus memenuhi persyaratan tertentu. Di antara persyaratannya yang pertama, pelaku perzinaan sudah baligh dan berakal sehat. Lalu yang kedua, perzinaan dilakukan bukan karena paksaan. Kemudian yang ketiga, pelaku telah mengetahui terhadap konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut. Lalu yang keempat, perbuatan zina tersebut telah benar-benar meyakinkan secara syar'i untuk bisa dijatuhi hukum zina. Dalam pengertian, betul-betul sudah diketahui secara vulgar, sehingga bukan hanya menjatuhkan harga diri pelaku saja, tetapi juga keluarga, lingkungan, dan yang lebih berat, melecehkan dan menghina hukum Islam secara terang-terangan. Karena itu mengapa ajaran Islam begitu tegasnya memberikan hukuman terhadap pelaku perzinaan? Ini semua mengandung hikmah. Di antaranya yang pertama, agar terjaganya martabat ajaran Islam, khususnya yang menyangkut kejahatan perzinaan. Lalu yang kedua, terjaganya nasab atau keturunan umat Islam ini agar terhindar dari asal-usul yang tidak jelas. Kemudian yang ketiga, harga diri dan kehormatan seorang muslim dari pergaulan-pergaulan bebas yang menjijikkan bisa terjaga secara baik. Lalu yang keempat, dengan terselamatkannya umat dari perilaku yang tidak bersih, maka kehormatan generasi yang akan datang akan betul-betul terjaga. Tapi sayang sekali, di Indonesia yang mayoritas muslim ini, kita belum merasakan adanya tanda-tanda ke arah ditegakkannya hukum zina yang sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan tempat-tempat perzinaan, baik yang berizin, lebih-lebih yang tidak berizin, masih tersebar di mana-mana. Aturan-aturan pergaulan pria wanita juga masih cenderung bebas sebebas-bebasnya. Sementara kita hanya bisa berdoa, semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk selamat dari perilaku-perilaku keji dan menjijikkan sebagaimana dimaksud. Demikian, semoga manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.